warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumahnya ya. Oke, kali ini kembali lagi belajar kimia dengan Bu Nuzul. Ibu harap kalian menyimak pembelajaran hari ini dengan fokus dan penuh semangat ya. Baik anak-anakku, sekarang Ibu akan memberikan contoh tentang menentukan jumlah atom dalam suatu molekul unsur ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dari molekul air. Nah, molekul air atau air ya, air itu memiliki rumus kimia H2O. Nah, air itu sendiri tersusun dari unsur hidrogen ya, dengan lambang unsurnya H, dan unsur oksigen dengan lambang unsur O ya. Jadi di sini dapat diketahui H dan O itu merupakan lambang unsur ya. Nah, berikutnya dua di sini apa? Dua di sini yaitu angka indeks. Nah, angka indeks atau yang menentukan atau menunjukkan jumlah dari atom H atau unsur H yang menyusun air. Ya, di sini berarti bisa diketahui bahwa air memiliki dua unsur O. Nah, berikutnya di sini O itu sebenarnya juga memiliki angka indeks ya. Angka indeksnya itu adalah 1, tetapi umumnya apabila angka indeks 1 biasanya tidak dituliskan. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa menentukan bahwa satu molekul air dalam hal ini dengan rumus kimia H2O mempunyai atau tersusun dari 2 atom unsur H, dalam hal ini yaitu hidrogen, dan 1 atom unsur O atau oksigen. Nah, itu untuk penentuan jumlah atom dalam satu molekul. Sekarang contoh yang kedua yaitu urea. Urea di sini memiliki unsur kimia CONH2 2 kali. Nah, dalam urea ini kita tahu ya, dilihat dulu ada berapa unsur penyusunnya. Nah, dilihat dari lambang unsur yang tertera atau yang terdapat dalam rumus kimia urea ini. Ada C, ada O, ada N, dan ada H. Berarti ada 4 jenis unsur penyusun dalam molekul senyawa urea. Nah, setelah itu kita tentukan jumlahnya. C di sini ada berapa? Oh, tidak ada angka indeksnya. Kalau tidak ada angka indeksnya berarti jumlahnya 1. Ya sudah, kita tulis saja ya. Di sini berarti langsung saja kita tuliskan tersusun dari sini ya. C itu karbon ya nak, lambang unsur dari karbon itu tidak ada angka indeksnya. Kalau tidak dituliskan angka indeks berarti menunjukkan jumlahnya 1. Berarti terdiri dari 1 atom, atom unsur C, atau dalam hal ini C merupakan unsur karbon. Yang berikutnya yaitu apa ini? Unsur O. Ada angka indeksnya enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti jumlahnya berapa? 1 juga, sama dengan
karbon tadi ya. Jadi terdiri dari satu atom unsur O, atau dalam hal ini O itu merupakan lambang unsur dari oksigen. Kemudian, nah hati-hati nak, di sini ada tanda kurung ya. NH2 itu dikurung ya. Dikurung, di dalam kurung, terus di luarnya ada angka 2. Berarti di sini semua jumlah tiap atom atau unsur yang terdapat dalam kurung di sini nanti harus dikalikan angka yang ada di luar tanda kurungnya. Nah, di sini kita yang awal dulu ya. Di dalam kurung ini yang awal ada lambang huruf N. Huruf N ini merupakan unsur dari N, yaitu nitrogen. Nah, nitrogen di dalam kurung ini ada angka indeksnya apa tidak ini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti 1 ya. Oh, berarti 1 unsur N dikalikan, nah angka di luar tanda kurung 2. 1 kali 2 berapa nak? Berarti di sini tulis aja O awalnya 1 terus dikalikan 2 ya, atau angka yang ada di luar tanda kurung. 1 kali 2 yaitu 2 atom unsur N. N itu nitrogen. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu ada atom unsur H, hidrogen. Di dalam kurungnya ada angka indeks 2 dikalikan, nah angka yang di luar tanda kurung 2. 2 kali 2, tulis saja di sini. 2 kali 2 yaitu berapa? 4. Berarti ada 4 atom unsur H atau hidrogen. Begitu ya. Baik, contoh yang ketiga itu untuk menentukan jumlah atom pada molekul yang jumlahnya lebih dari 1 ya. Misalnya ada soal tentukan jumlah atom penyusun dari 4 molekul NH3 atau amonia. Nah, 4 molekul NH3. Di sini langkahnya sama saja seperti tadi air dan urea, akan tetapi ketika kita menuliskan dan menghitung jumlah setiap atom unsur penyusunnya itu harus dikalikan 4. Nah, berarti kita langsung tulis saja tersusun dari, tuliskan di sini ya, 4 kali N. N di sini nitrogen. N di sini ada angka indeks tidak? Karena tidak ada angka indeks, maka dia menunjukkan jumlahnya 1 atom unsur N atau nitrogen. Ya. Berarti di sini yaitu ada 4 atom unsur N. Dan yang kedua empat kali unsur yang kedua H. H di sini angka indeksnya berapa? 3. Berarti 4 kali 3 atom unsur H atau hidrogen. Berarti 4 kali 3 yaitu 12 atom unsur H. Nah, bisa disimpulkan jadi 4
molekul NH3 tersusun dari 4 atom unsur N atau nitrogen ya, dan 12 atom unsur H. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi kedua tentang persamaan reaksi kimia. Di sini terdapat suatu persamaan reaksi kimia dari gas metana yang bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, Ibu akan menjelaskan arti maksud dari setiap yang ditulis dalam persamaan reaksi kimia. Nah, misalnya Ibu mencontohkan di sini ada tulisan CH4G. CH4G. CH4 di sini maksudnya yaitu ya sebagai atau menunjukkan rumus kimia dari suatu zat. Nah, di sini contohnya CH4 itu metana. Nah, huruf G kecil dalam kurung ya, di sini kebetulan G semua itu merupakan fase zat. Nah, fase zat dalam suatu persamaan reaksi kimia ya yang nantinya akan sering kalian jumpai itu ada 4, yaitu ada S, L, G, dan Ag. S di sini berarti apabila nanti kalian menjumpai suatu persamaan reaksi kimia dan menemui ada tulisan huruf S kecil di belakang rumus kimia suatu zat, itu berarti menunjukkan bahwa zat tersebut berupa solid atau padatan. Sedangkan L kecil yaitu liquid, yaitu cair. Kalau G itu bentuknya gas, kalau Ag yaitu aqueous atau larutan. Nah, contoh yang Ibu tuliskan di sini berarti metana itu wujudnya atau bentuknya gas fase zatnya. O, oksigen seperti kita ketahui juga fase zat atau wujudnya bentuknya gas. Karbon dioksida juga seperti kita ketahui fase zatnya atau wujud zatnya itu biasanya berupa gas. Nah, kalau air selain seperti biasanya kita ketahui itu bentuknya cair ya, tapi kita juga tahu bahwa air bisa juga berupa wujudnya gas. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya tentang penyetaraan persamaan reaksi. Di sini sudah Ibu tuliskan ya, ada contoh soal gas etana bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, awalnya kita harus menuliskan rumus kimia tiap zat yang terdapat pada contoh soal tersebut. Gas etana. Gas etana memiliki rumus kimia C2H4. Nah, jangan lupa kita tuliskan fase zatnya yaitu gas. Baik, berikutnya setelah kita menuliskan rumus kimia gas etana, di sini dalam soalnya gas etana bereaksi dengan gas oksigen. Bereaksi berarti diberi tanda plus ya. Bereaksi dengan gas oksigen. Gas oksigen, rumus kimianya adalah O2. Jangan lupa dituliskan fase zatnya. Menghasilkan gas karbon dioksida. Menghasilkan gas karbon dioksida. Menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, setelah kita menuliskan persamaan reaksinya berdasarkan soal data tersebut, perlu diingat anak-anakku
prinsip dari penyetaraan persamaan reaksi, kalian itu harus bisa menyamakan jumlah tiap jenis atom ya di setiap senyawa yang ada dalam persamaan reaksi dari jumlah tiap unsur di ruas kiri harus sama dengan jumlah tiap unsur di sebelah ruas kanan ya. Jadi kalian harus menyamakan jumlah atom ya, tiap atom atau unsur di ruas kiri harus sama dengan jumlah tiap atom atau unsur yang ada di ruas kanan. Baik anak-anakku, langkah yang kedua, setelah kita memberikan koefisien 1 pada senyawa yang memiliki rumus kimia paling kompleks dan yang lainnya kita beri koefisien dengan pemisalan huruf kecil ya, A, B, dan C. Langkah kedua yaitu kita menyetarakan unsur yang ada di senyawa yang sudah diberi koefisien 1. Tadi siapa di sini? Oh, C24, kita tulis C24. C2H4 itu terdiri dari dua jenis unsur, yaitu ada unsur C dan unsur H. Nah, setelah kita mengetahui jenis unsur yang terdapat pada rumus kimia yang memiliki koefisien 1 tadi, nah ini kan ada unsur C dan unsur H ya, kita setarakan satu persatu. Yang pertama kita setarakan unsur C. Nah, unsur C, kita kembali ke sini ya nak, unsur C di ruas kiri itu terdapat di mana? Oh, di C2H4 ya. Nah, berarti kita harus menyamakan jumlah atom C di sebelah di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom C di ruas kanan. Nah, C di ruas kiri itu ada di C2H4. Nah, C2H4. Gitu ya. Nah, sekarang koefisiennya berapa tadi? 1 ya, Nak? 1. Nah, sekarang kita lihat atom C di sebelah kanan ada di mana? Oh, ada di CO2. CO2. CO2 tadi punya koefisien B. Nah, cara menghitungnya yaitu ya, koefisien dikalikan dengan angka indeks atom C. Nah, di sini koefisiennya C24 berapa? 1. Ya. Nah, angka indeksnya C 2. Berarti 1 kali 2 ya. Ini adalah angka indeks dari atom C. Sedangkan 1 di sini adalah koefisiennya dari C2H4. Terus di sini. Berarti di sini koefisiennya yaitu B ya. Terus C di ruas kanan pada CO2 itu jumlahnya ada berapa? Nah, ingat kalau tidak ada angka indeksnya berarti di sini sama dengan 1. Ya. Ingat, Ibu ulangi, apabila dalam rumus kimia seperti CO2, C di sini tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya itu diartikan angka indeksnya adalah 1. Karena angka indeks 1 tidak usah ditulis, enggak apa-apa. Ya. Prinsipnya tadi menghitungnya
yaitu koefisien Ibu singkat jadi koef ya, dikalikan dengan angka indeks. Nah, 1 kali 2 berarti jumlah C dalam C24 ada 2. Sedangkan di sini B kali 1 yaitu 1B. Nah, sekarang kita menghitung B-nya berapa. Nah, B-nya berarti 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 ini sama dengan 1 kali B ya nak. Berarti B-nya itu sama dengan 2. Nah, setelah kita mengetahui B-nya sama dengan 2, kita tuliskan pada koefisien sementara tadi ya, B kecil yang ada di karbon dioksida. Kita tuliskan dari awal. Tadi yang senyawa memiliki rumus kimia paling rumit itu C24, kita tetap tuliskan koefisien 1. 1 C24 gas bereaksi dengan A, koefisien A sementara ya, dari gas oksigen menghasilkan, nah ini ingat tadi ya nak, B tadi sekarang sudah berubah jadi koefisiennya 2, gas karbon dioksida, dan C tadi ya, dan koefisien sementara C uap air. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui koefisien sementara dari B sudah ketemu, koefisien jadi 2, langkah selanjutnya setelah kita menyetarakan unsur C dari C24, berikutnya yaitu kita menyetarakan unsur H. Nah, kita lihat di sini yang terbaru ya, yang sudah ada koefisien ada 2. Unsur H di sini ya, di rumus kimia di senyawa yang memiliki rumus kimia paling rumit itu di sini kita menemukan gas etana. Nah, berarti kita harus menyamakan jumlah atom unsur H di sebelah kiri, ruas kiri itu harus sama dengan jumlah atom unsur H di sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini. Di sebelah kiri tanda panah itu H terletak pada 1 C2H4. Kita tulis di sini. 1 C2H4. Sekarang lihat di sebelah kanan ada di mana? Di sini ya. Ada di H2O. Berarti kita tulis C, koefisien sementara C, H2O. Ingat, tadi patokannya yaitu untuk menghitung jumlahnya, koefisien dikalikan angka indeks. Nah, koefisien sini, angka indeks. Angka indeks tentunya disesuaikan, nak. Karena kita menghitung H, ya sekarang kita melihatnya angka indeks dari H. Berarti, ingat tadi rumusnya, koefisiennya C24 berapa? 1 dikalikan angka indeks, tuliskan saja ya, angka indeks H, biar mudah. Terus di sini C, koefisien C dengan angka indeks dari H sama saja ya. Tidak apa-apa, biar jelas. Berarti 1 kali, sini angka indeksnya H berapa? 4. Terus C dikali angka indeksnya H berapa? 2. Nah, berarti di sini 1 kali 4, 4. Di sini yaitu 2C. Maka bisa ketemu C-nya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti kita tuliskan, kita update lagi persamaan reaksi kimianya ya, dengan merubah koefisien sementara C menjadi 2. Kita tuliskan di sini ya. Berarti di sini ada C 2H4 bereaksi dengan koefisien sementara O
gas oksigen menghasilkan tadi ya CO2-nya sudah memiliki koefisien 2 CO2, dan yang barusan kita hitung koefisien dari H2O-nya sama dengan 2H2O. Nah, begini. Baik, anak-anakku, selanjutnya kita langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga, menyetarakan unsur lain. Dalam hal ini adalah unsur O. Mengapa unsur O? Kita lihat ya, di sini kan secara keseluruhan pada persamaan reaksi ini ya, yang Ibu tunjukkan ini itu mempunyai 3 jenis unsur. Ada C, ya, ada C, ada H, dan ada O. Nah, tadi kan C dan H sudah kita hitung ya, sudah kita samakan jumlahnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, yang belum siapa? Yang belum adalah unsur O. Nah, kita samakan nah, jumlah atom unsur O yang ada di ruas kiri kita samakan dengan jumlah atom unsur O yang ada di sebelah kanan. Nah, atom O di sebelah ruas kiri itu ada di mana? Ada di O2, ya udah kita tuliskan aja beserta koefisiennya. Oh, di situ koefisiennya sementara, berarti A kecil O2 sama dengan O di sebelah ruas kanan. Oh, kita menjumpai O ini ada 2 ya nak, ada di CO2 dan ada di H2. Oh, ya sudah kita tuliskan semua. Berarti beserta dengan komplit ya, beserta dengan koefisiennya 2 CO2 plus 2 H2O. Ingat rumus Ibu tadi ketika menghitung jumlah tiap atom unsur di masing-masing ruas itu harus dikalikan ya antara koefisien, di sini adalah koefisiennya A dengan angka indeks dari O. Di sini berapa? 2. Ya, ingat ini itu dari sini. Ini dari sini ya, biar kalian jelas saja. Terus ya, 2 ini dari angka indeks O. Terus berikutnya yang di sebelah kanan kita hitung. Ini koefisiennya dari karbon dioksida adalah 2 dikalikan angka indeksnya O berapa di sini? 2. Nah, ditambah koefisiennya 2. Di sini karena tidak ada angkanya, berarti angka indeks O dalam H2O yaitu 1. A kali 2 sama dengan 2A. Ya. 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali 1, berapa? 2 ya. Nah, 2A sama dengan 6. A sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Baik anak-anakku, setelah kita berhasil menemukan koefisien sementara A-nya itu ternyata 3, kita update kembali persamaan reaksinya dengan mengubah koefisien sementara A pada gas oksigen menjadi angka 3. Kita tuliskan ke sini ya. Berarti 1 gas etana bereaksi dengan, nah di sini A ya, A-nya kita ubah jadi angka 3. Bereaksi tanda plus 3O2 atau 3 gas oksigen menghasilkan 2 gas karbon dioksida. Ini Ibu nyalin ini saja ya yang tadinya di atas. 2 gas karbon dioksida dan ini 2 uap air. Nah, biasanya dalam buku-buku pelajaran kita juga menjumpai untuk koefisien 1 tidak dituliskan. Maka kita langkah paling terakhir jadi yang angka 1 di C2H4 tidak apa-apa. Langsung gas etana langsung C2H4 bereaksi dengan 3 gas oksigen menghasilkan 2 gas karbon dioksida dan 2 uap air. Nah,
Ya nak, hasil akhirnya bisa dilihat sendiri ya. Coba kita cek secara langsung. C di ruas kiri tanda panah ada 2. C di sebelah kanan tanda panah juga ada 2. 2 kali 1 ada 2. H di sebelah ruas kiri ada 4. Kan 1 kali 4 4. H di sebelah ruas kanan juga ada 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang O di sebelah ruas kiri ada 6, yaitu dari 3 kali 2. O di sebelah ruas kanan ada 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali 1, 2, 4, tambah 2, 6. Nah, berarti sudah setara. Nah, intinya, kalau kalian menjumpai suatu persamaan reaksi kimia, di depannya itu sudah ada koefisien, umumnya bisa dikatakan persamaan reaksi tersebut sudah setara. Sekian pembelajaran kali ini anak-anak. Harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada yang kurang paham atau yang perlu dipertanyakan, silahkan kalian menghubungi WA Bu Nuzul ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.